Halo, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Heri Bertusoni. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan alat indera manusia. Oke adik-adik, kita langsung saja ke pengertian dari alat indera manusia. Adik-adik, alat indera manusia sering disebut juga sebagai panca indera. Kenapa disebut sebagai panca indera? Karena terdiri dari 5 indera. Kelima alat indera itu adalah ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kulit, dan juga ada lidah. Jadi adik-adik, alat indera itu adalah salah satu alat tubuh yang berfungsi untuk mengetahui keadaan di luar tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan jenis alat indera ini, alat indera manusia, dan juga beserta dengan fungsinya. Yang pertama, mata. Mata adalah indera penglihatan. Dengan mata kita dapat melihat warna, bentuk, dan ukuran yang ada di sekitar kita. Mata berbentuk bola, sehingga disebut bola mata. Bola mata terletak di dalam lekuk mata yang dibatasi oleh tulang dahi dan tulang pipi. Jadi, mata terlindung oleh kedua tulang tersebut. Selanjutnya, bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, bagian luar mata. Ada alis mata. Alis mata berguna untuk mencegah masuknya keringat ke dalam mata. Kedua, kelopak mata. Kelopak mata berguna untuk menutup bola mata. Yang ketiga, kelenjar mata. Kelenjar mata berfungsi untuk mengeluarkan air mata. Yang keempat, ada bulu mata adik-adik, berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke mata apabila cahayanya terlalu kuat dan mencegah debu dan kotoran agar tidak masuk ke dalam mata. Bagian dalam mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Dua, retina berfungsi menangkap cahaya yang selanjutnya diolah sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Tiga, lapisan sklera berfungsi untuk pergerakan bola mata. Yang keempat, lapisan koroid berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. 5, iris berfungsi mengatur banyaknya sedikit cahaya yang masuk ke mata. Berikut, lensa berfungsi memfokuskan cahaya menuju retina. Pupil merupakan tempat lewatnya cahaya menuju retina. Selanjutnya, kornea berfungsi menerima rangsang berupa cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua, telinga. Telinga itu adik-adik merupakan alat indera untuk mendengar. Setiap hari kita mendengar berbagai macam suara, baik suara burung, klakson mobil, musik, dan lain-lain. Tetapi adik-adik, tidak semua suara bisa kita dengar. Telinga kita manusia hanya mampu mendengar pada frekuensi 20-20 ribu getaran per detik. Selanjutnya, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama, telinga bagian luar, terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan gedang telinga. Fungsi daun telinga adalah untuk menangkap suara dari luar. Fungsi lubang telinga adalah untuk meneruskan suara yang telah ditangkap menuju ke gedang telinga. Fungsi gedang telinga adalah mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk, kemudian mengubah getaran tersebut menjadi impuls saraf untuk diantarkan ke otak sebagai suara. Kedua, telinga bagian tengah. Yang pertama, tulang martil berfungsi mengantarkan getaran suara dari gendang telinga ke tulang lanasan. Kedua, tulang lanasan adalah tulang penghubung antara tulang martil dengan tulang sanggurdi. Yang ketiga, tulang sanggurdi berfungsi tulang penghubung antara telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam. Yang keempat, saluran eustachius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Tiga, telinga bagian dalam. Pertama, tingkap jorok berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Kedua, tiga saluran setengah lingkaran rumah siput berfungsi mengubah impuls dan meneruskannya ke otak. Yang ketiga, hidung. Hidung itu adik-adik indera mencium atau membau. Pernahkah adik-adik mencium aroma sedap
atau bau harum. Saat melewati penjual makanan, misalnya sate, pasti adik-adik mencium aroma sedap. Begitu pula ketika adik-adik melewati bunga yang sedang mekar, pasti tercium aroma wangi. Begitu pula ketika adik-adik melewati tumpukan sampah, pasti tercium aroma yang menyengat. Selanjutnya, bagian-bagian hidung dan fungsinya. Yang pertama, lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Yang kedua, rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika berat. Yang ketiga, selaput lendir berfungsi tempat menutup yang kotor dan sebagai indera pebak. Yang keempat, saraf saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada dalam nafas. Yang kelima, saraf lebah atau silia berfungsi mengirimkan bau-bauan yang ke otak. 4. Lidah. Lidah merupakan alat indera pengecap. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa. Rasa yang berbeda dikecap oleh bagian lidah yang berbeda pula. Selanjutnya, bagian-bagian lidah dan fungsinya. Yang pertama, bitil pengecap. Pada bitil pengecap tersebut terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsang rasa makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Yang kedua, pahit. Pada bagian lidah ini sebagai pengecap rasa pahit. Ketiga, asam. Pada bagian lidah ini juga sebagai pengecap rasa asam. Begitu pula pada bagian lidah asin manis. 5. Kulit. Tubuh kita diselimuti oleh kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tubuh sebelah dalam kita dari pengaruh luar. Kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan sebagai indera peraba ya adik-adik. Kulit merupakan lapisan terluar dari tubuh kita. Bagian-bagian kulit dan fungsinya. Kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Oke adik-adik, perhatikan gambar. Pertama, rambut. Rambut berfungsi mengendalikan suhu tubuh. Yang kedua, epidermis berfungsi sebagai pelindung dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Ketiga, dermis berfungsi untuk membantu mengatur suhu tubuh, membuang kotoran, membuat kulit terlihat halus dan lembut. Hipodermis berfungsi melindungi suhu tubuh dari suhu panas dan dingin, menyimpan cadangan energi, dan bantalan untuk melindungi otot, tulang, dan organ penting dalam tubuh. Ujung saraf berfungsi sebagai penerima rangsangan. Kelenjar keringat dalam dan luar berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Selanjutnya, puri-puri berfungsi sebagai tempat tumbuhnya rambut, tempat keluarnya keringat. Oke adik-adik, itu saja penjelasan kita pada hari ini berkaitan dengan alat indera manusia. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dan harapan dari saya dipelajari lagi agar mudah diingat. Sekian dan terima kasih.